Aku hanya ingin dihargai sebagai ibu, tapi anakku justru menelantarkanku ke panti jompo, hingga dunia membuatnya merasakan air mata yang pernah aku teteskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Samidah, seorang ibu yang sederhana dan penuh kasih, menjalani hidup bahagia bersama suaminya, Santoso, dan anak sematawayangnya, Ray. Namun seiring berjalannya waktu, kasih yang dulu hangat mulai berubah menjadi dingin. Saat Ray tumbuh dewasa dan menikah dengan Maya, kesibukan dan ambisi perlahan menggerus hatinya. Ia tak lagi memandang ibunya sebagai sumber cinta, melainkan beban yang harus disingkirkan. Hingga akhirnya, di suatu hari yang penuh luka, Ray dan Maya mengantarkan Samidah ke panti jompo dengan alasan demi kenyamanan bersama. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidup Samidah. Hari di mana darah dagingnya sendiri menyingkirkannya dari rumah yang pernah ia bangun dengan doa dan air mata. Namun takdir berkata lain. Di panti jompo, Samidah justru menemukan keluarga baru, para lansia yang saling menguatkan, dan para perawat yang menghargai kasih tulusnya. Nama Samidah menjadi cahaya bagi semua orang di sana. Sementara di luar sana, kehidupan Ray dan Maya mulai retak. Bisnis hancur, rumah tangga berantakan, dan mereka kehilangan segalanya. Dunia seolah mengembalikan air mata Samidah dalam bentuk karma yang tak terelakkan. Bertahun-tahun kemudian, dalam keadaan hancur dan tak punya siapapun, Ray datang ke panti jompo itu. Ia berlutut di hadapan ibunya, bukan lagi sebagai anak yang sombong, tapi sebagai manusia yang menyesal. Samidah, meski lemah dan renta, masih memiliki hati sebesar langit. Ia memaafkan Ray, bahkan menggenggam tangannya di hari-hari terakhir hidupnya. Sampai akhirnya, saat Samidah berpulang, Ray bersumpah untuk menebus kesalahannya. Ia mengubah panti itu menjadi yayasan besar bernama Rumah Cinta Samidah, tempat bagi para lansia terlantar untuk menemukan kembali kasih sayang. Namun waktu tidak memberinya banyak kesempatan. Ray pun menyusul ibunya tak lama kemudian, meninggalkan warisan cinta yang diteruskan oleh cucunya, Nadine. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi tumbuh dari kisah itu. Dari Samidah lahir nilai-nilai kasih, dari Ray lahir penyesalan yang berubah menjadi kebaikan, dan dari Nadine lahir keberanian untuk menyebarkan cinta tanpa batas. Hingga di tangan Alia, generasi keempat dari cinta itu, berdirilah Samidah Ray Nadine Institute, simbol bahwa cinta seorang ibu tidak berakhir di liang lahat, tapi hidup di setiap hati yang ia sentuh dengan doa. Sebuah kisah yang membuat kita menangis, tersadar, dan belajar bahwa tak ada yang lebih tulus dari cinta seorang ibu, dan tak ada yang lebih menyakitkan dari anak yang melupakannya. Namun cinta sejati akan selalu menemukan jalannya kembali. Jika kisah hidup Samidah ini menyentuh hatimu, jangan biarkan pengorbanan seorang ibu hanya menjadi cerita. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Berikan like sebagai bentuk cinta untuk semua ibu di dunia. Dan subscribe agar kisah nyata penuh air mata dan kehangatan seperti ini tetap hidup. Karena setiap air mata seorang ibu, kelak akan dibalas oleh dunia dengan cinta yang abadi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja?
Dan bagi yang sudah subscriber, semoga rezekinya lancar. Mentari pagi menembus sela-sela jendela rumah sederhana di pinggiran kota. Aroma nasi goreng buatan Samidah memenuhi udara. Dengan senyum hangat, perempuan itu sibuk menyiapkan sarapan untuk dua orang yang paling ia cintai di dunia ini, suaminya Santoso dan anak sematawayangnya, Rey. Rey, ayo nak, bangun. Ibu sudah buatkan nasi goreng kesukaanmu. Ada telur mata sapi juga. Suara lembut Samidah menggema dari dapur. Tak lama kemudian, Rey, bocah laki-laki berusia 10 tahun dengan rambut sedikit berantakan, berlari kecil ke meja makan. Wah, enak banget, Bu. Aku lapar, katanya riang sambil langsung mengambil sendok. Samidah tersenyum haru. Baginya, melihat Rey makan dengan lahap adalah kebahagiaan yang tak bisa ditukar dengan apapun. Ia menatap anaknya dengan penuh kasih. Sementara di sudut ruangan, Santoso sedang mengenakan seragam kerja buruh pabrik. Santoso, jangan lupa makan. Ya, aku udah bungkusin bekalmu, ucap Samidah sambil menyerahkan kotak makan yang dibalut kain batik. Santoso hanya mengangguk. Lelaki itu memang jarang bicara. Hidup mereka sederhana, bahkan kadang terlalu pas-pasan, tapi Samidah tak pernah mengeluh. Ia selalu percaya, selama masih ada cinta, semua bisa dilewati. Setiap pagi, setelah Santoso berangkat kerja dan Rey pergi sekolah, Samidah berjalan kaki ke pasar untuk membantu berjualan sayur di lapak milik Bu Narti. Upahnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menambah biaya sekolah Rey. Yang penting Rey bisa sekolah tinggi, begitu katanya setiap kali teman-temannya menyarankan agar ia beristirahat saja di rumah. Meski tubuhnya sering lelah, wajah Samidah tak pernah kehilangan senyum. Ia dikenal di kampungnya sebagai perempuan yang sabar, selalu menolong orang lain, dan tak pernah membalas kejahatan dengan kata kasar. Namun, di balik keteguhan itu, tersimpan doa yang tak pernah berhenti ia panjatkan setiap malam. Ya Allah, kuatkan aku. Semoga Rey tumbuh jadi anak yang berbakti. Jangan biarkan dia kekurangan kasih sayang. Sementara itu, kehidupan mereka terus berjalan dalam kehangatan yang sederhana. Rey tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berprestasi di sekolah. Setiap kali membawa pulang rapor dengan nilai tinggi, ia akan melihat air mata bahagia di mata ibunya. Aku janji, Bu, nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bahagiakan ibu sama ayah. Ibu gak akan capek lagi, ucap Rey suatu malam, memeluk Samidah erat. Kata-kata itu tertanam dalam hati Samidah. Ia percaya, anak yang dibesarkan dengan doa dan kasih tulus tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Ia tidak tahu bahwa janji itu kelak hanya akan menjadi luka paling dalam di hatinya. Di usia tuanya nanti, Rey bukanlah anak yang ia kenal dulu. Dunia dan kesuksesan mengubah segalanya. Tapi di masa ini, di masa yang masih hangat dan penuh cinta, Samidah tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari, tangan kecil yang dulu menggenggamnya dengan manja, akan menjadi tangan yang tega mendorongnya ke tempat yang sunyi, bernama Panti Jompo. Dan disinilah kisah panjang kehidupan itu bermula, dari kasih seorang ibu yang tulus, menuju air mata yang tak terbendung di masa tua. Waktu berjalan cepat. Rasanya baru kemarin Samidah menggandeng tangan kecil Rey menuju sekolah dasar. Kini anak itu telah tumbuh menjadi remaja tanggung, berusia 16 tahun, bersekolah di SMA negeri favorit di kota. Rey bukan anak yang bodoh. Ia pintar, bahkan sering menjadi kebanggaan guru-gurunya. Tapi sejak mengenal lingkungan baru dan teman-teman dari keluarga berada, perlahan sifatnya berubah. Awalnya, perubahan itu kecil, hampir tak disadari. Ia mulai menolak memakai baju seragam yang sudah agak pudar warnanya.
Ia mulai malu diantar naik motor tua Santoso yang selalu batuk-batuk setiap dinyalakan. Ia mulai menolak membawa bekal yang disiapkan Samidah, karena katanya malu sama teman-teman. "Bu, jangan bawain aku bekal lagi. Yah, teman-teman pada beli di kantin semua. Katanya aneh kalau bawa bekal dari rumah." Samidah terdiam sejenak. "Tapi, Nak, Ibu masak biar kamu gak jajan sembarangan." "Udah, Bu. Aku bilang gak usah. Nanti aku dikira miskin terus diejek." Nada suara Ray terdengar meninggi. Untuk pertama kalinya, ia membentak ibunya. Samidah hanya diam, menunduk, dan mencoba tersenyum. Ia tidak ingin menambah emosi anaknya yang sedang tumbuh besar. Namun di dalam hati kecilnya, ada sesuatu yang terasa hancur, perlahan, tapi nyata. Sejak hari itu, Ray jarang mengajak ibunya bicara. Pulang sekolah, ia langsung masuk kamar, sibuk dengan ponselnya, atau keluar bersama teman-temannya. Santoso, yang semakin lelah bekerja di pabrik, seringkali tak sempat menegur atau menasihati. Ia lebih banyak diam karena tahu Ray sudah tak lagi mudah diatur. Malam-malam yang dulu selalu dipenuhi tawa kini menjadi sunyi. Tak ada lagi Ray yang memeluk Samidah sambil bercerita tentang hari-harinya di sekolah. Yang ada hanya suara langkah kaki Ray yang tergesa keluar rumah setiap sore, dan suara motor teman-temannya yang menjemputnya pergi entah kemana. Suatu malam, saat Samidah menunggu Ray yang belum juga pulang hingga hampir pukul 11, hujan turun dengan derasnya. Ia duduk di teras, menatap jalanan gelap yang dingin. Santoso sudah tertidur kelelahan di kamar, sementara hatinya resah. Tiba-tiba suara motor terdengar berhenti di depan rumah. Ray turun dengan wajah kesal. Pakaian sekolahnya basah kuyup. "Ray, ya Allah, kamu kehujanan. Sini ibu lapin." "Nak." "Sudah, Bu. Aku gak apa-apa," jawab Ray singkat sambil mendorong tangan ibunya yang mencoba mengeringkan rambutnya. "Kenapa sih ibu kayak gini terus? Aku udah gede, gak usah diperlakuin kayak anak kecil." Tangannya menepis handuk dari tangan Samidah. Perempuan itu terdiam. Pandangannya kosong menatap anak yang dulu selalu memeluknya setiap kali ketakutan oleh suara petir. Kini anak itu berdiri di hadapannya, memandang dengan wajah penuh kejengkelan. Malam itu Samidah menangis diam-diam di dapur. Ia sadar, anaknya mulai menjauh. Tapi ia tetap berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan dunia membuat Ray lupa pada kasih ibunya. Aku ikhlas, asal dia bahagia." Namun doa itu seperti tak kunjung dijawab. Perubahan Ray semakin besar dari hari ke hari. Ia mulai sering meminta uang tambahan dengan alasan kegiatan sekolah. Kadang uang itu untuk nongkrong di kafe atau membeli pakaian baru agar tak terlihat berbeda dari teman-temannya. Santoso yang hanya buruh pabrik seringkali tak mampu memenuhi semua permintaan itu, sehingga pertengkaran kecil mulai muncul di rumah. "Pak, Ray minta uang lagi buat seragam olahraga," katanya yang lama robek. "Seragam lagi? Bulan lalu juga minta." "Midah, aku udah gak kuat kerja lembur terus." "Aku juga bingung, Pak. Tapi kalau gak dikasih, dia bisa marah lagi." Ray sering menguping percakapan orang tuanya dan mulai merasa malu dengan kemiskinan keluarganya. Ia mulai membandingkan hidupnya dengan teman-temannya yang anak pengusaha, yang bisa bergaya dengan ponsel baru dan sepatu mahal. Hingga suatu hari, Ray benar-benar berkata sesuatu yang menancap dalam hati Samidah. "Bu, aku pengen kuliah di luar kota nanti. Aku gak mau tinggal di sini terus. Aku malu. Aku pengen punya hidup yang lebih baik." "Ray, bukan berarti kamu harus malu sama asalmu. Nak, kita memang gak punya banyak,
Tapi ibu dan ayah selalu berusaha buat kamu. Tapi aku capek, Bu. Aku capek hidup miskin kayak gini. Kata miskin itu menusuk seperti pisau. Air mata Samidah jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak marah, hanya hancur. Ia tahu, cinta yang ia tanam sejak dulu mulai layu di hati anaknya. Di malam yang sama, Santoso menatap istrinya yang menangis di dapur. Sabar ya, Midah. Mungkin Rey cuma lagi bingung. Nanti juga sadar. Samidah menatap suaminya lemah. Aku cuma takut, Pak, suatu hari dia benar-benar lupa siapa yang membesarkannya. Dan di luar sana, Rey tertidur di kamarnya, tidak sadar bahwa doa dan air mata ibunya tengah naik ke langit, membawa luka yang kelak akan kembali dalam bentuk penyesalan yang amat dalam. Masa remaja Rey menjadi awal dari jarak yang tak pernah lagi bisa dijembatani. Dunia mulai memperlihatkan sisi lain, sisi yang perlahan mengubah cinta seorang anak menjadi ego dan gengsi. Namun Samidah, seperti biasa, tetap menjadi ibu yang sama, sabar, lembut, dan tak pernah berhenti berdoa, meski hatinya mulai merasakan angin dingin perubahan. Waktu terus berputar, dan tanpa disadari, Rey kini telah menjadi pria dewasa berusia 28 tahun. Ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di luar kota dan kini bekerja di sebuah perusahaan besar. Bagi Samidah dan Santoso, itu sudah lebih dari cukup. Mereka merasa bangga, merasa semua jerih payah bertahun-tahun terbayar sudah. Akhirnya doa kita dikabulkan, Pak. Ucap Samidah suatu pagi sambil menatap foto wisuda Rey yang tergantung di ruang tamu. Iya, Midah, anak kita sudah sukses. Mudah-mudahan dia gak lupa sama kita. Samidah tersenyum kecil, mencoba menepis rasa cemas yang entah mengapa muncul begitu saja. Rey jarang pulang sejak bekerja di kota besar. Ia sibuk, katanya. Kadang hanya mengirim kabar lewat pesan singkat, atau mengirim uang tiap bulan untuk kebutuhan orang tuanya. Samidah selalu bersyukur. Ia tidak menuntut banyak. Yang penting Rey sehat, bisa makan cukup, bisa bahagia. Begitu ucapnya setiap kali merindukan anaknya di malam hari. Namun, kerinduan itu berubah menjadi kesepian ketika Rey memperkenalkan seorang perempuan bernama Maya, kekasih yang kelak menjadi istrinya. Maya adalah perempuan cantik, berpenampilan modern, berasal dari keluarga berada. Saat pertama kali berkunjung ke rumah Samidah, Maya tampak sopan. Tapi tatapannya dingin, meneliti, seolah merasa tidak nyaman berada di rumah sederhana itu. Oh, jadi ini rumah Ibu Rey? Iya, Nak. Maaf ya kalau seadanya, jawab Samidah sambil tersenyum hangat. Ibu cuma jualan sayur sekarang. Ayahnya Rey juga udah jarang kerja karena sakit. Maya tersenyum tipis. Oh, gak apa-apa, Bu. Tapi tatapan matanya tetap menelusuri setiap sudut rumah, dari tembok yang mulai mengelupas hingga kursi kayu yang sudah tua. Rey hanya diam. Ia terlihat kikuk, seolah malu dengan kondisi rumah orang tuanya. Itu pertama kalinya Samidah merasa ada jarak di antara mereka. Beberapa bulan kemudian, pernikahan Rey dan Maya digelar di kota, di sebuah gedung mewah. Samidah dan Santoso datang dengan pakaian sederhana, hasil tabungan mereka sendiri. Namun di pesta yang meriah itu, kehadiran mereka seperti tak dianggap. Bahkan, di meja keluarga besar, mereka ditempatkan di sudut ruangan, jauh dari panggung utama. Samidah mencoba tersenyum, menahan perih di dadanya. Yang penting Rey bahagia, bisiknya pelan, meski matanya berkaca-kaca melihat anaknya berjalan di pelaminan tanpa sekalipun menatap ke arahnya. Setelah menikah, Rey semakin jarang pulang. Awalnya ia beralasan sibuk kerja,
lalu lama-lama tak lagi memberi kabar sama sekali. Telepon dari Samidah sering tak diangkat. Kadang dijawab singkat. "Iya, Bu, Ray sibuk dulu ya. Nanti Ray telepon lagi." Namun panggilan itu tak pernah datang. Santoso yang kesehatannya makin menurun mulai sering batuk dan harus dirawat di rumah. Samidah merawat suaminya dengan sabar, tapi di dalam hatinya ada kerinduan yang semakin berat. Kerinduan akan anak satu-satunya yang dulu selalu memeluk dan berkata tak akan pernah meninggalkannya. Hingga suatu hari, kabar duka datang. Santoso meninggal dunia di tengah malam karena serangan jantung. Samidah menangis sejadi-jadinya, memeluk tubuh suaminya yang sudah dingin. Ia segera menelpon Ray dengan tangan gemetar. "Ray, ayahmu udah gak ada, Nak." Di ujung telepon, suara Ray terdengar gugup, tapi datar. "Ray lagi ada meeting penting, Bu. Nanti sore Ray usahakan pulang." Namun, malam itu hingga jenazah dimakamkan, Ray tak kunjung datang. Ia baru muncul keesokan harinya, mengenakan pakaian rapi, dengan wajah lelah tapi tanpa air mata. Maya ikut bersamanya, memegang tas kecil dan menatap sekeliling makam dengan tatapan bosan. "Maaf, Bu, Ray gak bisa datang semalam. Lagi ada urusan kantor," katanya singkat. Samidah menatap anaknya lama. Matanya basah tapi senyum masih menghiasi wajahnya. "Gak apa-apa, Nak. Ibu ngerti. Kerja itu penting." Padahal di dalam hatinya, ia ingin berteriak, ingin memeluk anaknya dan berkata bahwa kehilangan Santoso bukan sekadar kehilangan suami, tapi juga separuh hidupnya. Namun ia menahan semuanya, karena ia tahu anaknya sudah tidak lagi sama. Sejak saat itu, Ray makin jarang pulang. Sesekali ia datang hanya untuk memberi uang, tanpa banyak bicara. Maya sering menatap Samidah dengan sinis, seolah kehadiran ibu mertuanya adalah beban. Pernah suatu kali, ketika Samidah berkunjung ke rumah mereka di kota, Maya dengan halus namun tegas berkata, "Maaf ya, Bu, rumah ini kecil. Kalau ibu mau tinggal, nanti repot. Soalnya saya dan Ray sering sibuk. Takutnya ibu malah sendirian di rumah." Ray hanya diam, tidak membela, tidak juga menolak. Ia sekadar mengelus bahu istrinya, memberi tanda setuju. Samidah menunduk, menahan air mata. "Ibu gak maksud apa-apa, cuma kangen aja sama kalian berdua." Malam itu, ia kembali ke kampung dengan hati hancur. Ia duduk di teras rumah yang sepi, memandangi langit yang gelap. "Santoso, Ray udah bukan anak yang dulu lagi, tapi aku tetap doain dia. Mungkin dia cuma lupa. Dunia terlalu sibuk buat anak kita." Tapi dunia tak pernah benar-benar lupa untuk mengembalikan segalanya. Kesepian itu perlahan berubah menjadi ujian hidup yang lebih berat. Saat suatu hari Maya benar-benar memaksa Ray untuk menitipkan Samidah ke panti jompo, dengan alasan agar hidup mereka lebih tenang. Dan Ray, anak yang dulu berjanji tak akan pernah membuat ibunya menangis, pada akhirnya menepati janjinya dengan cara yang paling menyakitkan. Namun itu kisah untuk bab berikutnya. Karena malam itu, di tengah kesunyian, Samidah masih berdoa dengan tangan yang gemetar. "Ya Allah, lindungi anakku dari kesombongan. Kalau dunia mengubah hatinya, tolong ingatkan dia dengan cara MU yang paling bijak." Ia tidak tahu bahwa doa itu akan dijawab, tapi bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan air mata yang justru akan membasahi wajah anak yang dulu ia besarkan dengan cinta. Pagi itu, udara terasa berbeda. Langit mendung, seolah menahan tangisnya. Burung-burung yang biasanya berkicau di depan jendela rumah Samidah pun diam, entah karena tahu bahwa hari itu bukan hari biasa.
Samidah duduk di ruang tamu, memandangi tas kecil berisi beberapa helai baju, mukena, dan foto almarhum suaminya, Santoso. Tangannya bergetar. Di wajahnya tidak ada amarah, hanya ada kepasrahan yang dalam, dan mata yang sudah terlalu lelah menangis. Pintu rumah terbuka. Ray dan istrinya, Maya, masuk. Maya berdandan rapi, sementara Ray tampak canggung, matanya menghindari tatapan ibunya. "Bu," suara Ray terdengar datar. "Hari ini, Ray mau ajak ibu ke tempat yang lebih nyaman." Samidah tersenyum kecil. "Tempat nyaman? Maksudnya?" Maya langsung menyela, dengan nada lembut tapi menusuk. "Begini loh, Bu. Kami sudah pikirkan baik-baik. Di rumah ini kan ibu sendirian. Gak ada yang jagain. Di panti jompo, nanti ibu ada teman, ada perawat juga. Ibu bisa lebih tenang di sana." Kalimat itu seperti palu yang menghantam hati Samidah. Ia menatap anaknya lekat-lekat, berharap kalimat itu hanya lelucon. Tapi wajah Ray serius, bahkan tidak berani menatap matanya. "Ray." Suara Samidah bergetar. "Kamu mau ibu tinggal di panti jompo?" Ray menarik napas panjang. "Iya, Bu. Ini demi kebaikan ibu juga. Ray sibuk kerja, Maya juga sibuk. Kami gak bisa sering kesini. Nanti ibu kesepian. Kasihan." Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh juga. "Ray, kamu tahu gak? Ibu gak pernah minta apa-apa. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Tapi kenapa, Nak? Justru kamu yang membuat ibu merasa gak dibutuhkan lagi." Ray menunduk. Maya menggenggam tangannya, memberi isyarat agar segera berangkat. "Ayo, Ray. Kita udah janji sama pengurus panti. Jam 10 harus sampai." Samidah masih duduk. Kakinya lemas. Ia ingin menolak, ingin marah. Tapi bagaimana mungkin seorang ibu memarahi anak yang ia lahirkan dengan susah payah? Ia hanya bisa menangis diam-diam sambil melipat foto Santoso dan memasukkannya ke dalam tas kecilnya. "Baiklah, Nak," ucapnya lirih. "Kalau memang itu yang terbaik menurut kalian, ibu ikut saja." Perjalanan menuju panti jompo terasa seperti jalan paling panjang dalam hidup Samidah. Sepanjang perjalanan, ia menatap keluar jendela mobil, melihat pepohonan yang berlari mundur. Setiap bayangan yang lewat seperti memutar ulang kenangan. Saat ia mengantar Ray sekolah, saat mereka tertawa makan malam bertiga, saat Ray berjanji akan membahagiakan dirinya. Air matanya terus mengalir. Ray, yang duduk di kursi depan bersama Maya, hanya diam. Ia menggenggam setir dengan tangan gemetar, namun tak berani menoleh ke belakang. Ada rasa bersalah, tapi gengsinya lebih besar dari hatinya. Mobil berhenti di depan sebuah gedung bercat putih, dengan tulisan besar di gerbang, "Panti Lansia Bahagia Sejahtera." Ironi dari nama itu terasa seperti tamparan. Bahagia? Sejahtera? Bagi Samidah, tempat itu bukan rumah, tapi penjara sunyi di akhir usianya. Seorang perawat perempuan menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang, Bu Samidah. Di sini ibu gak usah khawatir. Semua kebutuhan ibu akan kami urus." Samidah berusaha tersenyum, meski suaranya parau. "Terima kasih, Nak." Ray menyerahkan sejumlah uang dan dokumen administrasi. "Tolong jaga ibu saya baik-baik." "Ya, saya akan datang kalau sempat." Kata "kalau sempat" itu mengiris lebih tajam dari pisau. Samidah menatap wajah anaknya, wajah yang dulu setiap malam ia usap dengan tangan hangatnya sebelum tidur. Kini wajah itu tampak dingin, asing,
Jauh. Ray, panggilnya perlahan. Ibu cuma mau bilang satu hal. Ray menatap ibunya untuk pertama kalinya hari itu. Ibu maafin kamu. Nak, ibu gak marah. Ibu cuma sedih. Karena ternyata yang ibu besarkan dengan cinta, sekarang malah takut untuk sekadar menemani ibu di masa tua. Ray menunduk. Matanya berkaca-kaca. Tapi Maya segera menarik tangannya. Ayo, Ray. Udah siang. Dan begitu saja, mereka pergi. Mobil itu melaju menjauh, meninggalkan Samidah berdiri di depan panti, ditemani angin yang berembus pelan. Ketika mobil itu menghilang di tikungan, Samidah jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit yang muram dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ikhlas. Kalau memang ini jalan hidupku, aku terima. Tapi tolong, jagalah anakku. Jangan biarkan dia tersesat terlalu jauh." Hari-hari pertama di panti jompo terasa asing. Ruangannya bersih, ada teman-teman baru yang baik, tapi tidak ada suara yang bisa menggantikan tawa Ray atau suara batuk Santoso di malam hari. Setiap kali melihat anak lain datang menjenguk orang tuanya, Samidah hanya bisa tersenyum dari kejauhan sambil menatap pintu gerbang. Ia menunggu, hari demi hari, minggu demi minggu, berharap Ray datang menepati janji. Namun, yang datang hanyalah sunyi. Sampai akhirnya, ia berhenti menunggu. Yang tersisa hanya doa. Doa seorang ibu yang tidak pernah berubah, meski hatinya sudah hancur. Ya Allah, ampuni anakku. Meski dia telah mengusirku dari hidupnya, aku tetap ibunya. Aku tetap mencintainya. Namun Tuhan tidak tidur. Waktu akan berjalan, dan dunia akan menulis balasan atas setiap air mata yang jatuh dari mata Samidah. Karena tidak ada yang lebih berat daripada doa seorang ibu yang teraniaya. Doa yang kelak akan berbalik, menuntun anak itu kembali, tapi bukan dengan kebahagiaan, melainkan penyesalan yang akan membekas selamanya. Hari-hari pertama di panti jompo dulu terasa bagai mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku duduk di pojok kamar, menatap kosong keluar jendela, melihat burung-burung terbang bebas di langit. Dalam hati, aku sering berbisik lirih. Andai aku bisa terbang, aku ingin pulang, bukan ke rumah Ray, tapi ke masa lalu, ke saat semuanya masih hangat dan penuh tawa. Namun waktu ternyata punya caranya sendiri untuk menyembuhkan luka. Perlahan, kehidupanku di panti mulai berubah. Para penghuni lain, yang awalnya hanya sekadar teman sekamar dan sekursi makan, mulai menjadi keluargaku yang baru. Ada Bu Lastri yang cerewet tapi perhatian, Pak Harun yang selalu menceritakan masa mudanya di medan perang, dan Ibu Narti yang senang menenun sambil bercerita tentang anak-anaknya yang sudah tak pernah menjenguk. Kami semua punya luka yang sama, ditinggalkan oleh darah daging sendiri. Mungkin itulah mengapa kami mudah saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Aku sering membantu para perawat di dapur, menyiapkan sarapan atau sekadar membuat teh hangat untuk teman-teman lansia lain. Suatu hari, perawat bernama Lila menepuk bahuku sambil tersenyum. "Bu Samidah ini beda ya, selalu semangat dan bikin suasana di sini hangat. Rasanya kalau nggak ada ibu, panti ini sepi banget." Aku hanya tersenyum, tapi di dalam dada, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Dulu, aku menangis karena merasa dibuang. Kini, aku menangis karena merasa masih berguna. Hari demi hari, aku mulai jadi tempat curhat penghuni lain. Ada yang datang hanya untuk bercerita tentang anak-anak mereka. Ada pula yang menangis karena tak pernah dijenguk. Aku mendengarkan semuanya dengan sabar, karena aku tahu rasanya menunggu kabar yang tak pernah datang. Setiap sore, kami duduk di taman kecil panti jompo itu, menatap matahari terbenam. Aku suka mendoakan Ray dalam diam. Aku tak pernah berhenti jadi ibu,
Meski anakku sudah berhenti jadi anak. Namun, di luar tembok panti itu, dunia mulai berbalik arah. Ray dan Maya yang dulu tampak hidup bahagia dengan rumah mewah dan pekerjaan mapan, mulai diterpa badai. Awalnya dari hal kecil, bisnis Maya yang dijalankan bersama temannya tiba-tiba merugi besar karena ditipu rekan sendiri. Lalu Ray kehilangan pekerjaannya setelah perusahaannya bangkrut akibat salah investasi. Rumah mereka yang dulu penuh tawa berubah jadi tempat penuh pertengkaran. Maya menyalahkan Ray karena tak mampu menjaga kestabilan keuangan keluarga. Ray yang dulu begitu angkuh kini sering melamun, bahkan mulai jarang keluar rumah. Sementara aku, hidupku justru semakin tenang. Setiap pagi aku berjalan di taman, menanam bunga dan berbagi tawa dengan para lansia lain. Kadang kami membuat acara kecil, menyanyi, menari pelan, atau sekadar mengingat masa muda kami yang telah pergi jauh. Ada hari ketika Lila datang membawakan sebuah surat. Ia berkata, "Bu, ini ada orang yang menanyakan kabar ibu." Tanganku gemetar. "Dari siapa?" tanyaku pelan. Lila membuka amplop itu, lalu berkata, "Dari tetangga rumah ibu dulu. Katanya anak ibu sekarang sedang susah. Rumahnya mau dijual, dan istrinya kabur entah kemana." Aku terdiam lama. Tidak ada air mata, tidak ada amarah. Hanya rasa hening yang menembus dada. Mungkin, inilah yang disebut balasan dunia. Bukan sebagai kutukan, tapi sebagai pelajaran. Aku tak berdoa agar Ray menderita. Aku hanya berdoa agar ia sadar. Sadar bahwa seorang ibu, meski sudah dibuang, tak akan pernah benar-benar pergi. Kasihnya tetap tinggal di udara, di setiap napas, di setiap doa yang menembus langit malam. Suatu hari, ketika aku sedang menanam bunga mawar di taman, Pak Harun berkata lirih, "Bu Samidah, lihatlah, bunga yang ibu tanam tumbuh paling indah di antara semuanya. Mungkin karena tangan ibu masih penuh kasih." Aku tersenyum. Mungkin karena bunga pun tahu, "Pak, kasih seorang ibu tak akan layu, meski ia pernah disakiti." Dan di hari itu, untuk pertama kalinya sejak dibuang ke panti jompo, aku tidak merasa sendiri lagi. Aku sadar, aku mungkin kehilangan rumah, tapi aku tidak kehilangan makna. Aku mungkin ditinggalkan anak, tapi aku masih punya cinta. Sementara jauh di luar sana, Ray mulai merasakan dinginnya dunia tanpa doa seorang ibu. Dunia memang berputar, Ray. Tapi ingat, nak, saat roda itu berbalik, jangan salahkan siapapun. Sebab setiap air mata ibu, kelak akan dibayar oleh takdir dengan caranya sendiri. Pagi itu, udara terasa lembut dan menenangkan. Cahaya matahari menembus sela-sela jendela kamar panti jompo, menerpa wajahku yang sudah dipenuhi keriput. Aku baru saja selesai menyapu taman kecil di belakang, menata pot bunga mawar yang mulai mekar. Kehidupan di panti kini sudah menjadi rutinitasku. Tenang, damai, dan penuh rasa syukur. Namun hari itu terasa berbeda. Entah mengapa, hatiku gelisah sejak subuh. Ada perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang akan datang. Sore menjelang, aku duduk di kursi taman sambil menikmati teh jahe buatan Bu Lastri. Kami bercakap ringan tentang cuaca dan burung-burung yang mulai bersarang di pohon dekat pagar. Tiba-tiba dari arah gerbang depan, aku melihat seorang pria berdiri kaku, menunduk. Dia tampak kurus, wajahnya pucat, rambutnya kusut seperti tak pernah disisir. Bajunya lusuh, langkahnya goyah. Aku menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok itu. Perawat Lila yang melihatku tertegun ikut menoleh, lalu berbisik pelan, "Bu Samidah, itu sepertinya." Aku langsung tahu sebelum Lila sempat menyelesaikan kalimatnya.
Dadaku serasa diremas. Langkahku terhenti. Jantungku berdetak cepat. Itu Ray. Anakku. Darah dagingku. Anak yang dulu dengan dingin menyeret koperku keluar rumah, mengantarku ke panti ini tanpa menoleh sedikit pun. Anak yang dulu menatapku seolah aku hanya beban. Kini dia berdiri di sana, pucat, hancur, dan kehilangan cahaya yang dulu pernah kulihat di matanya. Ray menunduk lama sebelum akhirnya berjalan pelan ke arahku. Saat jarak kami hanya tinggal beberapa langkah, dia berhenti, menatapku dengan mata yang merah dan basah. Suara lirih keluar dari bibirnya, bergetar menahan tangis. Bu, aku nggak punya tempat lagi buat pulang. Aku tidak menjawab. Tanganku menggenggam erat pegangan kursi, mencoba menahan gejolak di dada. Waktu seperti berhenti di antara kami. Semua kenangan yang selama ini kubenamkan tiba-tiba muncul lagi. Malam saat aku diantar ke sini tanpa sepatah kata, tatapan dinginnya di kursi mobil, tangisanku yang tak didengar siapapun. Air mataku menetes, tapi bukan karena benci. Aku menangis karena akhirnya dunia menunjukkan padanya apa arti kehilangan seorang ibu. Ray berlutut di depanku. Tubuhnya gemetar. Ia menggenggam tanganku erat-erat, seolah takut aku akan pergi lagi. Bu, aku bodoh. Aku durhaka. Aku terlalu sombong. Maya ninggalin aku. Bu, dia kabur sama laki-laki lain setelah semua hartaku habis. Rumah dijual, teman-teman menjauh. Aku udah coba bertahan, tapi semua orang menolak bantuanku. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, kecuali ibu. Aku terdiam lama. Perawat, penghuni panti, semua menatap dari jauh dalam keheningan. Hanya suara Ray yang pecah oleh isak tangisnya sendiri. Aku menyentuh kepalanya perlahan, mengusap rambutnya yang acak-acakan seperti dulu saat ia masih kecil. Ray, ibu nggak pernah berhenti mendoakanmu. Tapi bukan doa agar kamu menderita. Ibu cuma minta, suatu hari kamu sadar, bahwa dunia tanpa doa seorang ibu itu dingin. Nak. Ray semakin menangis keras. Ia memeluk kakiku, menunduk dalam-dalam. Aku salah. Bu, aku jahat banget. Aku tahu sekarang gimana rasanya sepi. Gimana rasanya nggak dianggap. Maafin aku. Bu, aku mohon. Aku menarik napas panjang, menatap langit yang mulai berubah jingga. Ray, ibu ini cuma manusia tua. Ibu nggak bisa bawa apa-apa kecuali cinta. Tapi cinta ibu nggak pernah hilang, meski kamu buang ibu dulu. Tanganku bergetar ketika kuangkat wajahnya. Wajah itu masih sama seperti dulu. Anak kecil yang dulu kuayun di pelukan, tapi kini penuh luka dan penyesalan. Kamu nggak perlu minta maaf. Nak, dunia sudah mengajarimu dengan caranya sendiri. Sekarang tinggal bagaimana kamu belajar jadi manusia yang lebih baik. Ray memelukku. Lama sekali. Suaranya tersengal di pundakku. Bu, bolehkah aku tinggal di sini sama ibu? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Panti ini bukan rumah, Nak. Tapi kalau kamu mau belajar jadi anak lagi, ibu akan selalu membuka hati. Beberapa penghuni panti meneteskan air mata. Pak Harun berbisik ke Bu Lastri. Lihatlah, itu air mata penyesalan yang tak bisa dibeli dengan harta. Hari itu, matahari tenggelam di balik pepohonan, menciptakan siluet hangat di antara kami berdua. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku mendengar kata "ibu" dari bibir Ray, bukan dengan nada kesal, tapi dengan penuh rindu dan penyesalan. Malamnya, saat aku kembali ke kamar, aku duduk di ranjang sambil menatap foto lama, foto kecilku bersama Ray kecil di taman depan rumah dulu.
Aku berbisik pelan. Terima kasih, Tuhan. Bukan karena kau membalas air mata ibu, tapi karena kau mengembalikan hatinya sebelum ibu menutup mata. Dan malam itu, aku tidur dengan senyum di wajahku. Bukan karena dunia telah membalas penderitaanku, tapi karena aku tahu, bahkan dari serpihan hati yang hancur, cinta seorang ibu masih bisa menyembuhkan anaknya sendiri. Hari-hari setelah pertemuan pertama itu terasa seperti embun yang jatuh di padang gersang. Ada kehangatan yang mulai menetes pelan-pelan ke dalam hatiku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat baru, bukan lagi untuk sekadar menunggu waktu, tapi untuk menyambut hari di mana Ray mungkin datang lagi. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, Ray muncul di gerbang panti jompo dengan pakaian yang lebih rapi, membawa 2 kantong plastik berisi buah dan beberapa bahan makanan. Langkahnya masih ragu-ragu, tapi matanya kini lebih hidup. Aku melihatnya dari jauh sambil menyiram bunga. Sudah datang lagi, nak? Ucapku lembut ketika ia mendekat. Ray tersenyum kaku, lalu menunduk. Iya, Bu. Aku cuma pengen bantu-bantu di sini. Kalau boleh. Aku mengangguk, menahan air mata yang mulai menggenang. Sejak hari itu, Ray menjadi pengunjung tetap panti. Ia datang hampir setiap sore, membersihkan taman, memperbaiki kursi rusak, membantu di dapur, dan yang paling sering, menemani para lansia berbincang. Awalnya, para penghuni panti canggung padanya. Mereka tahu siapa dia, anak yang dulu membuang ibunya sendiri. Tapi seiring waktu, mereka melihat perubahan dalam dirinya. Ray tidak lagi berbicara dengan nada tinggi. Ia mendengarkan, menunduk saat dimarahi, dan selalu mengucapkan terima kasih setiap kali diberi kesempatan membantu. Bahkan Pak Harun yang dulu sempat menggerutu berkata pada Lila, anak itu sudah berubah. Dunia memang keras, tapi lihatlah, kadang luka bisa menumbuhkan manusia baru. Suatu hari, Ray datang membawa setumpuk bahan bangunan. Ibu, aku mau bantu benerin atap dapur panti yang bocor. Boleh? Katanya sambil tersenyum kecil. Aku menatapnya lama, dan hanya bisa menjawab lirih. Lakukan yang terbaik, nak. Tapi ingat, bukan untuk menebus dosa, tapi karena kamu ingin jadi orang baik. Ray mengangguk. Dan hari itu, dari pagi sampai sore, ia bekerja bersama beberapa penghuni panti dan para relawan. Peluh bercucuran, tapi wajahnya tampak tenang, sesuatu yang belum pernah kulihat sejak bertahun-tahun lalu. Malamnya, setelah semua selesai, kami duduk di taman belakang. Bulan bersinar lembut, dan suara jangkrik mengiringi keheningan kami. Ray menatapku dengan mata berkaca-kaca. Bu, dulu waktu aku buang ibu, aku pikir aku sedang melakukan yang benar. Aku malu punya ibu tua yang sakit-sakitan. Aku sibuk mikirin gengsi, pandangan orang. Tapi sekarang, aku justru malu karena pernah berpikir begitu. Aku menggenggam tangannya pelan. Ray, manusia memang bisa salah. Tapi yang terpenting, kamu mau belajar memperbaiki. Ibu udah nggak simpan benci. Nak, yang ibu ingin lihat cuma satu. Kamu bahagia dengan cara yang benar. Air mata Ray menetes, jatuh di punggung tanganku. Aku janji, Bu, aku akan mulai dari nol lagi. Aku akan kerja apapun, asal halal. Aku cuma mau bisa bahagiain ibu, meski mungkin udah terlambat. Aku memeluknya. Pelukan yang dulu sempat hilang, kini kembali menyatu. Tidak ada kemarahan, hanya kehangatan yang meluruhkan segala luka. Beberapa minggu kemudian, Panti Jompo mengadakan acara kecil untuk memperingati Hari Lansia Nasional. Ray ikut membantu panitia. Ia mempersiapkan kursi, memasang spanduk, dan menata makanan.
Tapi yang tidak diketahui siapapun, ia juga menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ketika acara berlangsung dan semua penghuni panti duduk rapi di aula, Ray tiba-tiba maju ke depan panggung. Wajahnya tegang, tangannya bergetar. Ia mengambil mikrofon dari perawat Lila dan berkata dengan suara serak, "Maaf, saya mau bicara sedikit. Nama saya Ray, anak dari Ibu Samidah yang tinggal di panti ini." Semua mata tertuju padanya. Beberapa mulai berbisik pelan. Ray menunduk dalam-dalam, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. "Dulu, saya anak yang sombong. Saya pikir saya lebih tahu segalanya. Saya pikir orang tua cuma beban. Saya buang ibu saya sendiri ke tempat ini, dan saya hidup dengan tenang, atau saya kira begitu. Tapi ternyata, saya salah besar. Dunia membalas semua perbuatan saya. Saya kehilangan segalanya, pekerjaan, istri, teman, bahkan harga diri." Tangannya mulai gemetar, tapi ia terus berbicara. Sampai akhirnya, Tuhan kasih saya kesempatan kedua. Saya datang ke sini dan lihat, ibu saya masih bisa tersenyum, masih mau menyambut saya, masih bisa mendoakan anak yang udah nyakitin dia seumur hidup. Suara isaknya pecah. Beberapa penghuni panti mulai meneteskan air mata. Ray menatap semua orang, lalu menunduk di depan ibunya yang duduk di kursi baris depan. "Bu, di depan semua orang di sini, aku mau bilang, aku minta maaf. Maaf karena aku pernah buang ibu. Maaf karena aku nggak jadi anak yang ibu harapkan. Aku janji, aku akan rawat ibu. Aku akan jaga ibu sampai akhir hidupku." Ruangan itu hening. Hanya terdengar isakan lembut dari beberapa penghuni. Aku berdiri perlahan, menghampirinya, dan memeluknya di depan semua orang. Pelukan itu lama, sangat lama, sampai semua orang yang melihat ikut menunduk haru. Aku berbisik di telinganya, "Sudah cukup. Nak, ibu sudah maafin kamu sejak hari pertama kamu lahir. Karena cinta seorang ibu nggak pernah habis, meski kamu menghancurkannya berkali-kali." Semua orang berdiri dan bertepuk tangan pelan. Beberapa penghuni panti meneteskan air mata sambil berdoa, sementara perawat Lila menutupi wajahnya karena tak kuasa menahan haru. Hari itu, Ray bukan hanya meminta maaf pada ibunya, ia juga meminta maaf pada dirinya sendiri. Ia belajar menerima masa lalu dan menapaki hidup baru dengan hati yang bersih. Sejak saat itu, Ray sering datang bukan hanya untuk menjengukku, tapi juga membantu panti jompo berkembang. Ia membuka usaha kecil, menyumbang sebagian keperluan panti, dan menjadi sosok yang disayangi banyak orang di sana. Sementara aku tahu, hidupku sudah lengkap. Aku tidak menyesali masa lalu. Karena ternyata, dari air mata yang dulu kutumpahkan di sini, Tuhan menumbuhkan benih perubahan di hati anakku. Dan di senja hari, ketika kami duduk berdua di taman, Ray menggenggam tanganku dan berkata, "Bu, sekarang aku tahu, dulu aku bukan membuang ibu. Aku cuma sedang tersesat. Tapi berkat doa ibu, aku bisa menemukan jalan pulang." Aku tersenyum, menatap langit yang berwarna keemasan. "Iya, Nak, dan ibu tahu, Tuhan gak pernah benar-benar membiarkan anak yang tersesat, kalau masih ada doa seorang ibu yang menunggu." Udara pagi di panti jompo terasa lembut, namun ada sesuatu yang berbeda akhir-akhir ini. Tubuhku mulai sering lemah. Langkahku tak lagi sekuat dulu. Aku tak lagi bisa menyiram bunga setiap pagi, tak lagi kuat menenun selendang atau membuat teh untuk teman-temanku di ruang tengah. Aku tahu, waktuku tak akan lama lagi. Terkadang aku duduk di jendela kamar, menatap matahari yang perlahan naik, dan berbisik dalam hati, "Tuhan, terima kasih.
Engkau sudah mempertemukan aku kembali dengan anakku. Sekarang aku bisa tenang. Ray kini hampir setiap hari datang ke panti. Ia tak lagi hanya datang menjenguk. Ia datang untuk merawat. Pagi-pagi sekali, sebelum penghuni lain bangun, ia sudah duduk di samping tempat tidurku, membawa bubur hangat buatan sendiri. Ibu harus makan, ya, katanya sambil meniup sendok pelan, memastikan bubur itu tidak terlalu panas. Aku tersenyum lemah. Sekarang kamu udah kayak dulu waktu kecil. Dulu ibu yang suapin kamu, sekarang kamu yang nyuapin ibu. Ray tertawa kecil, tapi air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Kalau aku bisa, Bu, aku mau balikin semua waktu yang pernah aku buang. Aku mau rawat ibu dari dulu, biar ibu nggak pernah nangis sendirian. Aku mengusap pipinya dengan tangan yang mulai berkerut. Jangan begitu, Nak. Waktu nggak bisa diulang, tapi hati bisa diperbaiki. Ibu bahagia sekarang. Ray, sangat bahagia. Setiap hari, Ray membawa hal-hal kecil yang mengingatkanku pada rumah lama. Syal batik kesukaanku, foto almarhum ayahnya, bahkan taplak meja lama yang dulu kubuat sendiri. Ia bilang, semua itu ditemukannya di gudang rumah yang dulu kami tinggali. Suatu sore, aku meminta Ray menemaniku duduk di taman belakang panti. Bunga mawar yang dulu kutanam kini bermekaran indah. Angin sore berhembus lembut, dan sinar matahari senja jatuh di wajah Ray yang kini tampak lebih tenang dari sebelumnya. Bu, katanya pelan, aku nggak pernah ngerasa sekuat ini dulu. Tapi sekarang, tiap kali aku lihat ibu, aku ngerasa tenang. Aku tahu ibu maafin aku, tapi aku masih belum bisa maafin diri sendiri. Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, Ray, jangan hukum dirimu terus. Kau sudah cukup menebus semuanya dengan menjadi anak yang mau belajar. Dosa masa lalu bukan untuk disesali terus-menerus, tapi untuk diambil pelajarannya. Ia menggenggam tanganku, hangat dan lembut. Dan di dalam genggaman itu, aku bisa merasakan sesuatu. Cinta yang dulu sempat hilang, kini kembali dengan cara yang paling indah. Beberapa minggu kemudian, kesehatanku menurun drastis. Dokter panti bilang tubuhku terlalu lemah untuk menahan penyakit yang sudah lama bersarang. Aku tidak takut. Aku sudah menyiapkan hatiku. Hari itu hujan turun pelan. Suara gemericik air terdengar dari jendela. Ray duduk di samping ranjangku, memegang tanganku erat. Bu, aku di sini. Ya, aku nggak akan ninggalin ibu lagi, katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya, menatap wajah anakku yang kini tak lagi sombong, tak lagi keras kepala. Hanya ada kasih yang tulus di matanya. Ray, ibu senang kamu di sini. Kamu udah jadi anak yang ibu banggakan. Ia menunduk, meneteskan air mata di tanganku. Aku nggak mau ibu pergi, Bu. Aku tersenyum. Semua orang pasti pergi, Nak. Tapi cinta ibu nggak akan pergi. Dia akan tetap ada, di hatimu, di setiap langkah yang kamu ambil nanti. Aku bisa merasakan tubuhku mulai lemah. Nafasku berat, tapi dalam keheningan itu, aku hanya mendengar satu hal, doa Ray yang bergetar. Ya Tuhan, kalau Engkau ambil ibu, tolong jaga dia. Aku tahu aku udah telat jadi anak baik, tapi izinkan aku mencintai ibu sampai akhir. Aku ingin membalasnya, tapi suaraku hanya tinggal bisikan. Ibu udah bahagia, Ray. Jangan nangis lagi. Ya, kamu udah jadi anak yang baik. Tanganku mulai dingin, tapi masih kugenggam erat tangannya. Aku tersenyum untuk terakhir kalinya, menatap matanya, lalu perlahan menutup mata. Di ruangan itu, hanya terdengar isakan Ray yang pecah.
Ia memeluk tubuhku erat, menciumi tanganku yang mulai kaku. "Terima kasih, Bu. Udah mau maafin aku. Aku janji, aku akan hidup dengan cara yang Ibu ajarkan. Aku akan terus bawa doa Ibu kemanapun aku pergi." Hari pemakamanku, hampir seluruh penghuni panti hadir. Tidak ada air mata kesedihan, hanya rasa haru yang dalam. Ray berdiri di depan nisan sederhana dengan nama Samidah, tertulis rapi di atas batu putih. Ia menatap langit dan berkata pelan, "Bu, aku tahu Ibu nggak pernah benar-benar pergi. Ibu cuma pulang lebih dulu. Aku akan terus rawat panti ini, bantu orang-orang di sini, biar doa Ibu tetap hidup lewat aku." Angin sore berhembus lembut, seolah membawa suaraku kembali padanya. "Aku tidak pernah jauh, Nak. Aku selalu ada di hatimu." Dan di hari itu, Ray menutup matanya sebentar, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Dunia memang telah membalas air mata seorang ibu, tapi bukan dengan penderitaan, melainkan dengan kesadaran, cinta, dan penebusan yang tulus dari anaknya sendiri. Kasih seorang ibu tidak bisa dibuang, tidak bisa digantikan, dan tidak akan pernah habis meski disakiti berkali-kali. Dan ketika dunia berputar, setiap air mata ibu akan berubah menjadi cahaya yang menuntun anaknya kembali pulang. Pagi itu, langit tampak sendu. Di halaman kecil panti jompo, harapan senja, angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun jati yang berjatuhan ke tanah basah. Suasana tampak berbeda sejak kepergian Samidah. Keheningan menggantung, seakan seluruh tempat itu kehilangan sinarnya. Para penghuni panti masih sering menyebut namanya dengan raut penuh rindu. Namun, satu sosok kini rutin datang ke panti itu. Ray, anak yang dulu tega membuang ibunya. Setiap kali langkahnya menyentuh gerbang panti, ia selalu menunduk dalam, seolah tak pantas menatap dunia. Di tangannya, selalu ada setangkai bunga melati, bunga kesukaan ibunya. "Bu, Ray datang lagi hari ini," bisiknya lirih sambil menatap makam kecil yang tak jauh dari taman belakang panti. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia masih bisa mengingat jelas bagaimana dulu ia meninggikan suara pada ibunya, bagaimana ia menutup pintu rumah di hadapan wajah tua itu, dan bagaimana mobil yang membawanya ke panti melaju meninggalkan debu dan air mata seorang ibu yang tak akan pernah lupa. Kini, hidup Ray jauh berbeda. Sejak kematian Samidah, perusahaannya bangkrut total. Rumah yang dulu megah dijual untuk menutup utang. Maya, istrinya, meninggalkannya untuk pria lain. Teman-teman yang dulu memujinya perlahan menjauh. Ia sempat menggelandang beberapa minggu sebelum akhirnya ditolong oleh salah satu perawat panti yang mengenalnya saat dulu sering menjenguk ibunya. "Karma itu tidak pernah salah alamat, Mas," kata Bu Yati, kepala panti, suatu hari. "Tapi Tuhan masih memberi kesempatan pada orang yang mau belajar." Kata-kata itu menancap di hati Ray. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk tinggal sementara di panti, membantu mengurus para lansia. Ia memasak, menyapu halaman, menemani kakek nenek berbincang setiap sore, hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lakukan bahkan untuk ibunya sendiri. Setiap kali melihat para lansia tertawa, Ray selalu merasa seolah melihat senyum ibunya kembali. Ia belajar mencintai tanpa pamrih. Ia belajar bahwa kasih sayang seorang ibu adalah hal paling murni yang tidak bisa dibalas dengan uang, jabatan, atau status. Suatu sore, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Ray duduk di bangku taman, tempat terakhir ia berbicara dengan Samidah sebelum ibunya meninggal. Ia membuka surat yang dulu ditemukan di dalam laci kamar Samidah setelah kepergiannya. Tulisan tangan itu sudah mulai pudar, namun tiap katanya menusuk hatinya. "Nak, kalau suatu hari kau sadar,
Jangan datang membawa harta. Datanglah dengan hati yang mau mencintai. Ibu tak akan pernah marah, karena kasih ibu tak punya batas waktu. Tapi ingat, dunia akan selalu membalas air mata seorang ibu dengan caranya sendiri. Ray menutup surat itu, lalu menangis tanpa suara. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tanah tempat ibunya dimakamkan. Bu, dunia sudah membalas aku. Tapi aku bersyukur, karena meski terlambat, aku sempat mencintai ibu lagi dengan cara yang benar. Malam itu, langit seolah ikut menangis. Hujan turun pelan. Namun bagi Ray, itu bukan lagi hujan biasa, melainkan seolah pelukan terakhir dari ibunya yang kini berada di tempat yang lebih damai. Dan sejak hari itu, hidup Ray benar-benar berubah. Ia mendirikan yayasan sosial atas nama ibunya, Yayasan Samidah, rumah untuk ibu yang terlupakan. Di sana, Ray menampung para lansia terlantar, memberikan tempat tinggal, makanan, dan kasih sayang yang pernah ia sia-siakan dulu. Masyarakat pun mulai mengenalnya kembali, bukan sebagai pria sombong yang membuang ibunya, tapi sebagai seseorang yang menebus kesalahannya dengan cinta. Namun, di setiap langkahnya, Ray tahu satu hal. Penyesalan akan selalu tinggal di sudut hatinya. Ia tak bisa memutar waktu, tapi ia bisa memastikan tak ada ibu lain yang menangis karena anaknya sendiri. Bu, aku tahu ibu bahagia di sana, tapi izinkan aku menjaga mereka di sini, seperti ibu dulu menjagaku, ucapnya suatu pagi di depan makam. Matahari pagi menembus lembut pepohonan, menyinari batu nisan sederhana bertuliskan nama Samidah. Di bawah sinar itu, Ray tersenyum sambil berbisik, "Terima kasih, Bu. Dunia memang sudah membalas air mata seorang ibu, tapi kini aku yang belajar membalasnya dengan cinta." Tahun demi tahun berlalu sejak kepergian Samidah. Dunia seolah telah berubah. Tapi di hati Ray, waktu berhenti di satu titik. Hari ketika ia menggenggam tangan ibunya untuk terakhir kalinya di panti jompo. Kini, rambut Ray mulai memutih. Keriput menghiasi wajahnya, namun matanya lebih tenang daripada dulu. Ia tinggal di rumah kecil di samping yayasan yang ia dirikan. Yayasan Samidah, rumah untuk ibu yang terlupakan. Dari jendela kamarnya, ia bisa melihat para lansia berjalan-jalan di taman, tertawa, bercanda, dan saling berbagi cerita masa lalu. Setiap pagi, Ray selalu menyeduh 2 cangkir teh. Satu untuk dirinya, satu lagi ia letakkan di atas meja kecil di depan foto ibunya. "Selamat pagi, Bu, teh melatinya sudah siap," katanya pelan sambil tersenyum. "Seperti dulu ibu suka. Manisnya pas. Aku nggak pernah lupa, Bu." Tak jarang, Ray berbicara seolah ibunya masih di sana. Para penghuni yayasan yang sudah mengenalnya paham, itu adalah caranya menjaga kenangan tetap hidup. Suatu hari, yayasan itu kedatangan seorang tamu muda, perempuan berusia 20-an dengan wajah yang tampak familiar. Ia memperkenalkan diri dengan suara lembut. "Permisi, apa benar ini Yayasan Samidah? Saya anaknya Maya." Nama itu membuat Ray terdiam lama. Maya, istri yang dulu ikut menyingkirkan ibunya, lalu meninggalkannya saat ia terpuruk. Perempuan itu menunduk. Air matanya mulai menetes. "Mama sudah meninggal, Pak. Tapi sebelum pergi, Mama bilang kalau saya harus menemui Bapak. Katanya, Bapak punya hati yang besar, dan Mama menyesal seumur hidup." Ray tak mampu berkata apa-apa. Luka lama yang ia pikir sudah sembuh tiba-tiba berdenyut lagi. Namun, ketika ia menatap mata gadis itu, ia melihat sesuatu yang dulu juga ia lihat di mata ibunya. Ketulusan. "Namamu siapa, Nak?" "Nadine, Pak." "Kau mirip ibumu, tapi senyummu,
Itu mirip sekali dengan nenekmu, Samidah. Nadine menangis, lalu memeluk Ray erat. Saya mau tinggal di sini, Pak. Saya mau bantu Bapak urus yayasan ini. Sejak hari itu, Nadine menjadi bagian dari yayasan Samidah. Ia membantu merawat para lansia, menulis kisah mereka, dan sering mengajak anak muda lain untuk berkunjung. Kehadirannya seperti angin segar di tempat itu, dan seperti hadiah terakhir dari Samidah untuk anak yang dulu tersesat di jalan kehidupan. Ray sering merenung di depan makam ibunya sambil bercerita. Bu, ternyata Tuhan gak menghukum aku sepenuhnya. Ia masih kasih aku kesempatan. Lewat Nadine. Ia datang dari masa lalu yang kelam, tapi kini jadi cahaya buatku. Sore itu, ketika senja menurunkan cahaya keemasan, Ray duduk di bangku taman panti, tempat ia dulu sering bersama ibunya. Nadine duduk di sampingnya. Kakek, nenek Samidah itu orang seperti apa sih? Tanya Nadine lembut. Ray menatap langit yang berubah jingga. Matanya menerawang jauh. Dia perempuan paling sabar yang pernah ada. Ia nggak pernah membalas benci dengan benci. Ia mencintai bahkan ketika dunia menertawakannya. Kalau bukan karena dia, kakek nggak akan ngerti arti hidup. Kakek kangen, ya. Setiap hari, Nak. Tapi sekarang, aku nggak sedih lagi. Karena ibu nggak benar-benar pergi. Ia ada di sini. Ray menunjuk dada kirinya. Dan sedikit di matamu juga. Nadine tersenyum sambil memeluk Ray. Sementara di kejauhan, langit semakin jingga, seolah Samidah tersenyum dari atas sana. Waktu terus berjalan. Ray menua, tubuhnya mulai lemah, tapi hatinya damai. Pada suatu pagi, saat Nadine hendak mengantarkan teh melati ke kamarnya, ia menemukan Ray terlelap di kursi dekat jendela. Di tangannya tergenggam erat foto Samidah dan sepucuk surat kecil. Surat itu bertuliskan, "Ibu, akhirnya aku siap pulang. Aku sudah melakukan bagianku di dunia ini. Terima kasih sudah memaafkanku, bahkan saat aku tak pantas. Aku akan datang dengan hati yang tenang, membawa cinta yang ibu titipkan di setiap tawa orang tua yang kini aku rawat. Sampai jumpa, Bu. Aku rindu." Air mata Nadine jatuh membasahi surat itu. Ia tahu, kakeknya telah berpulang dengan damai, menyusul cinta sejatinya yang dulu mengajarinya arti pengampunan. Hari pemakaman Ray berlangsung sederhana. Seluruh penghuni panti datang, membawa bunga melati putih. Di antara doa-doa yang dipanjatkan, Nadine berkata lirih, "Kakek, nenek Samidah pasti menunggumu di sana. Dunia mungkin pernah membalas air mata seorang ibu, tapi cinta seorang ibu juga telah membalas semua dosa seorang anak. Kini kalian kembali bersama, dalam damai." Dan di bawah langit sore yang temaram, dua makam berdampingan tampak bersinar di terpa cahaya matahari terakhir. Satu bertuliskan Samidah, satu lagi Ray. Dua nama, dua kisah, satu cinta, cinta yang tak pernah mati, meski waktu telah menghapus segalanya. Pagi itu, langit di atas yayasan Samidah berwarna abu-abu lembut. Angin bertiup pelan membawa aroma embun dan bunga melati dari taman kecil di belakang rumah. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang sedang mekar, dua batu nisan berdiri berdampingan, Samidah dan Ray. Setiap pagi, Nadine selalu datang ke tempat itu dengan membawa setangkai bunga melati segar. Ia akan membersihkan dedaunan yang gugur di atas nisan, menata bunga, lalu duduk lama di bangku kayu di dekat situ. Kadang ia berbicara sendiri, seolah dua orang yang telah tiada itu masih bisa mendengarnya. "Nenek Samidah, kakek Ray, aku sudah masak bubur kacang hijau pagi ini. Kalau kalian masih ada, pasti udah duduk di meja makan sambil bercanda, ya?"
katanya sambil tersenyum kecil. Tapi tenang, aku kasih juga buat penghuni panti, kata kakek dulu. Berbagi itu salah satu cara paling manis untuk mencintai. Nadine tumbuh menjadi perempuan muda yang kuat dan penuh kasih. Sejak Ray meninggal, ia memutuskan untuk melanjutkan perjuangan kakeknya dan almarhum nenek buyutnya. Yayasan Samidah kini bukan hanya panti jompo, tapi juga tempat bagi anak-anak muda yang ingin belajar menghormati orang tua dan memahami makna keluarga. Setiap akhir pekan, ia membuka program sukarela bernama Pelukan untuk Nenek. Anak-anak muda dari berbagai kota datang, menemani para lansia bercerita, membaca buku, dan bernyanyi bersama. Di setiap senyum para lansia, Nadine melihat bayangan Samidah, seorang ibu yang dulu dibuang tapi kini menjadi inspirasi bagi ratusan hati muda. Namun di balik semua tawa itu, malam-malam Nadine sering dipenuhi renungan. Ia duduk di teras yayasan, menatap langit yang dipenuhi bintang. "Nenek, kakek," bisiknya, "aku nggak pernah bertemu kalian berdua secara utuh. Tapi entah kenapa, setiap kali aku mencintai seseorang, aku merasa itu karena cinta kalian masih hidup di sini." Di kamarnya, Nadine menyimpan kotak kayu kecil berisi peninggalan Ray. Ada foto-foto lama Samidah bersama Ray kecil, surat cinta Ray untuk ibunya, dan satu hal yang paling ia jaga, secari kain batik tua dengan bordir nama Samidah di sudutnya. Malam itu, Nadine memandangi batik itu lama sekali. Ia lalu mengambil pena dan menulis sesuatu di buku harian yayasan. Dulu, seorang ibu dibuang oleh anaknya ke panti jompo. Tapi kini, panti itu menjadi tempat di mana ratusan anak menemukan arti kasih. Kadang dunia berputar dengan cara yang aneh, tapi Tuhan tahu kapan harus membalas air mata dengan cahaya. Beberapa tahun kemudian, Yayasan Samidah berkembang pesat. Pemerintah daerah memberikan penghargaan sebagai pusat pembelajaran kasih untuk generasi muda. Nama Samidah menjadi simbol perjuangan ibu yang tak pernah berhenti mencintai meski disakiti. Saat acara penghargaan digelar, Nadine berdiri di podium dengan air mata menetes. Di belakangnya terpampang foto besar Samidah dan Ray, dua generasi yang terhubung oleh luka, duka, dan akhirnya cinta yang abadi. "Penghargaan ini bukan untukku," ucap Nadine dengan suara bergetar. "Ini untuk seorang ibu yang tetap tersenyum meski dibuang oleh anaknya. Untuk seorang anak yang menyesal tapi akhirnya memperbaiki diri. Dan untuk setiap anak di dunia ini, jangan tunggu dunia membalas air mata ibumu. Balaslah sekarang, dengan cinta." Ruang itu hening sesaat, lalu terdengar tepuk tangan panjang. Banyak yang meneteskan air mata, karena kisah Samidah dan Ray telah menyentuh begitu banyak hati. Malamnya, setelah semua orang pulang, Nadine berjalan sendiri ke taman panti. Angin malam lembut menyapa wajahnya. Ia menatap dua batu nisan yang kini diterangi lampu taman kecil. "Kakek, nenek, kita berhasil, kan? Kalian berdua mungkin sudah nggak di sini, tapi cinta kalian masih tumbuh di setiap hati yang belajar mencintai orang tuanya lagi." Lalu ia menatap langit dan berkata lirih, "Aku janji, aku akan terus jaga rumah ini. Karena Yayasan Samidah bukan cuma tempat untuk lansia, tapi tempat bagi cinta yang sempat hilang, untuk kembali pulang." Tiba-tiba angin berhembus lebih kencang. Dedaunan melati jatuh berhamburan, seolah menjawab kata-katanya. Nadine tersenyum, menutup matanya, dan berkata pelan, "Selamat tidur, Nenek Samidah. Selamat beristirahat, Kakek Ray. Dunia sudah membalas air mata seorang ibu, tapi cinta kalian membalas dunia dengan kehangatan." Malam itu, di bawah langit berbintang, yayasan itu terasa hidup, seolah roh cinta yang dulu pernah disakiti kini telah menemukan rumahnya. Dan di antara bisikan angin,
Terdengar samar suara lembut seperti doa seorang ibu. Terima kasih, Nak, karena cinta yang pernah kuberikan akhirnya tumbuh kembali di hati yang lain. Kisah ini adalah pengingat bahwa cinta seorang ibu tidak pernah mati. Ia hanya berubah bentuk, menjadi cahaya yang menuntun generasi berikutnya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan ketika lonceng kecil di gerbang Yayasan Samidah berdentang pelan. Udara terasa sejuk, penuh aroma melati dan kopi hangat dari dapur. Di taman belakang, para lansia duduk berkelompok. Ada yang bermain congklak, ada yang bernyanyi pelan, dan ada yang sekadar menatap langit dengan damai. Di antara mereka, Nadine berdiri memandang ke arah taman itu. Sudah 10 tahun sejak kepergian Ray, dan 20 tahun sejak Samidah berpulang. Namun setiap sudut yayasan masih terasa penuh cinta. Cinta yang diwariskan oleh dua orang yang dulunya sempat terpisah oleh kesalahpahaman, tapi dipersatukan kembali oleh penyesalan dan kasih sejati. Nadine kini sudah menjadi perempuan dewasa yang matang. Rambutnya digerai sebahu, wajahnya teduh, dan suaranya lembut seperti mendiang Samidah. Ia bukan hanya pengelola yayasan, tapi juga sosok yang dianggap ibu oleh banyak orang di sana. Pagi itu, ia menerima kunjungan dari seorang wartawan muda. Mbak Nadine, saya ingin menulis tentang sejarah Yayasan Samidah. Bisa Mbak ceritakan dari awal? Nadine tersenyum lembut. Matanya menatap jauh ke arah taman tempat dua batu nisan berdampingan. Tentu. Tapi yang saya ceritakan bukan cuma sejarah yayasan ini, melainkan tentang cinta yang bertahan bahkan setelah maut datang. Lalu Nadine mulai bercerita. Ia menceritakan bagaimana dulu seorang ibu bernama Samidah dibuang oleh anaknya sendiri, Ray, ke panti jompo. Bagaimana kesedihan, penyesalan, dan air mata mengubah keduanya menjadi pelajaran hidup tentang pengampunan. Setiap kata yang keluar dari mulut Nadine terasa penuh emosi, seperti ia menghidupkan kembali masa lalu itu. Wartawan muda itu sampai menunduk. Matanya berkaca-kaca. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa seolah Ibu Samidah masih ada di sini, katanya. Dia memang masih di sini, jawab Nadine pelan. Di setiap tawa, di setiap pelukan, dan di setiap orang yang kembali pulang setelah kehilangan arah. Beberapa hari kemudian, artikel tentang Yayasan Samidah diterbitkan di berbagai media nasional. Judulnya menyentuh hati jutaan pembaca. Dari air mata seorang ibu, tumbuh 1000 cinta untuk dunia. Yayasan itu semakin dikenal. Banyak orang datang bukan hanya untuk membantu, tapi juga untuk meminta maaf kepada diri mereka sendiri, kepada orang tua mereka, kepada masa lalu. Ada anak-anak muda yang menyesal karena melupakan ibunya. Ada keluarga yang kembali bersatu setelah bertahun-tahun berpisah. Semua itu terjadi karena satu nama, Samidah. Namun di balik keberhasilan itu, Nadine mulai merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya sering lemah, napasnya pendek, dan pandangannya kadang kabur. Ia jarang mengeluh, hanya tersenyum setiap kali perawat yayasan menyarankan istirahat. Aku baik-baik saja, katanya. Masih banyak yang harus kulakukan. Suatu malam, ia duduk di teras, ditemani cahaya lampu taman yang temaram. Di tangannya, ia memegang surat lama peninggalan Ray, surat terakhir yang dulu ditulis kakeknya sebelum meninggal. Surat itu sudah menguning, tapi tulisannya masih jelas. Kalau aku sudah tak ada, jaga rumah ini, Nak. Bukan karena namaku, tapi karena di sini, cinta ibuku hidup lagi. Pastikan tak ada ibu yang menangis sendirian seperti dulu ibuku menangis karena aku. Air mata Nadine menetes tanpa bisa ditahan. Ia menatap langit dan berbisik, "Kakek, Nenek, aku sudah menjaga rumah ini, tapi aku lelah. Kalau suatu hari aku pergi, tolong sambut aku dengan senyum,
Ya. Malam itu angin berembus lembut, membawa aroma melati dari taman. Entah kenapa, Nadine merasa damai. Beberapa bulan kemudian, Nadine jatuh sakit. Para penghuni yayasan bergantian menjaganya. Mereka menangis, berdoa, dan berharap perempuan yang selama ini menjadi pelita mereka bisa bertahan. Namun Tuhan punya rencana lain. Suatu pagi, tepat di tanggal yang sama dengan hari meninggalnya Samidah bertahun-tahun lalu, Nadine menghembuskan napas terakhir. Di tangannya tergenggam kain batik tua bertuliskan nama, Samidah. Bibirnya tersenyum, dan di pipinya mengalir satu tetes air mata. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata lega. Yayasan Samidah berduka, tapi juga penuh rasa syukur. Mereka tahu, Nadine tidak benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke pangkuan dua sosok yang selama ini menunggunya, Samidah dan Ray. Beberapa hari kemudian, di halaman belakang panti, dibangun satu batu nisan baru di samping dua makam lama. Kini 3 nama berdampingan. Samidah, ibu yang tak pernah lelah mencintai. Ray, anak yang belajar dari penyesalan. Nadine, cucu yang meneruskan cinta. Setiap sore, para penghuni panti akan duduk di dekat makam itu, berdoa, dan menabur bunga melati putih. Suara tawa, nyanyian, dan doa-doa kecil menggema lembut di udara. Mereka percaya, di suatu tempat yang damai, 3 jiwa itu kini bersatu, tertawa bersama, memandang bumi dengan penuh kasih, dan berbisik lembut kepada siapapun yang masih hidup. Jangan tunggu dunia membalas air mata ibumu. Balaslah dengan cinta, sebelum waktu mengambilnya darimu. Dan sejak hari itu, Yayasan Samidah tak hanya dikenal sebagai panti jompo, tapi juga disebut oleh banyak orang sebagai rumah cinta yang tak pernah mati. Karena cinta seorang ibu seperti Samidah tidak mengenal akhir. Ia hanya berubah bentuk, mengalir dari satu hati ke hati lain, sampai dunia belajar bahwa air mata seorang ibu adalah doa yang tak pernah berhenti. Langit sore di Yayasan Samidah selalu tampak berbeda dari tempat lain. Di sana, setiap kali matahari perlahan turun, langit berubah menjadi warna jingga keemasan, seolah alam ingin menyalakan lentera kenangan untuk 3 jiwa yang pernah hidup penuh cinta, Samidah, Ray, dan Nadine. Sudah hampir 20 tahun sejak kepergian Nadine. Namun Yayasan Samidah tidak pernah sepi. Justru, tempat itu kini menjadi rumah bagi ratusan lansia dan anak muda yang datang dari berbagai penjuru negeri. Bangunannya kini megah, namun masih mempertahankan sentuhan hangat masa lalu. Di dinding utama aula besar, terpampang 3 foto besar. Samidah dengan senyum lembutnya, Ray dengan tatapan penuh penyesalan yang berubah menjadi ketenangan, dan Nadine dengan mata yang bersinar harapan. Di bawah ketiga foto itu terukir kalimat sederhana namun kuat. Dari air mata seorang ibu, dunia belajar tentang cinta. Hari itu, Yayasan Samidah mengadakan acara peringatan tahunan bertajuk Malam Cinta untuk Ibu. Ratusan tamu memenuhi halaman, anak-anak, remaja, orang tua, bahkan pejabat yang datang bukan sekadar untuk seremoni, tapi untuk belajar. Di setiap kursi, terdapat setangkai bunga melati dan selembar kertas bertuliskan kutipan dari Samidah. Kasih seorang ibu adalah bahasa yang dimengerti oleh hati, bahkan tanpa perlu diucapkan. Acara dibuka dengan lantunan doa dari para penghuni panti. Suara mereka bergetar, melantunkan harapan agar semua ibu di dunia mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Kemudian, seorang gadis muda naik ke panggung. Wajahnya lembut, mirip sekali dengan Nadine muda. Ia memperkenalkan diri dengan suara tenang. Nama saya Alia, cucu angkat Nadine. Saya tumbuh besar di Yayasan Samidah, dan hari ini, saya ingin bercerita tentang warisan cinta yang tak pernah padam. Semua mata tertuju padanya. Alia membuka buku lusuh yang sudah berumur puluhan tahun, buku harian milik Nadine yang dulu ditemukan di kamar yayasan. Ia membacakan tulisannya dengan suara bergetar. Kalau suatu hari aku tiada, jangan tangisi aku. Lanjutkan cintaku untuk semua ibu yang dilupakan. Pastikan tak ada lagi air mata yang jatuh sia-sia di dunia ini. Ruangan menjadi sunyi.
Bahkan angin pun terasa berhenti mendengar kalimat itu. Beberapa lansia menunduk, mengusap air mata yang tak bisa mereka tahan. Alia lalu melanjutkan. Aku tidak pernah mengenal Ibu Samidah, tapi setiap hari aku melihat cinta beliau hidup di mata semua orang di sini. Aku juga tidak pernah bertemu kakek Ray, tapi aku tahu, setiap kali kita belajar memaafkan, itu karena beliau dulu pernah melakukannya dengan segenap hatinya. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam. Dan aku tidak pernah memanggil Nadine dengan sebutan ibu, tapi bagiku, dialah cahaya yang menuntunku. Karena dari ketiga jiwa ini, aku belajar satu hal, cinta yang tulus tidak mati, ia hanya berubah menjadi doa, menjadi udara, menjadi cahaya yang menerangi hati kita semua. Suasana berubah hening dan haru. Beberapa penghuni panti yang dulu mengenal Nadine menatap foto-foto di dinding dengan senyum kecil. Mereka seolah bisa merasakan kehadiran Samidah, Ray, dan Nadine di tengah-tengah mereka, tersenyum, mendengarkan, dan memberkati. Setelah acara usai, Alia berjalan menuju taman belakang. Di sana, 3 batu nisan berdampingan diterangi lampu taman yang lembut. Ia berlutut, menata bunga melati segar, lalu berkata pelan, "Nenek Samidah, kakek Ray, Ibu Nadine, aku sudah melanjutkan kisah kalian. Aku janji, rumah ini nggak akan pernah sepi dari cinta." Angin berembus lembut, membuat bunga-bunga melati beterbangan, menari di udara malam. Alia memejamkan mata, dan dalam kesunyian itu, ia mendengar sesuatu yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Suara lembut, seperti bisikan dari jauh. "Terima kasih, Nak. Cinta yang kami tanam, kini tumbuh di hatimu." Alia membuka mata, menatap langit. Bulan tampak bulat sempurna malam itu. Cahayanya menyinari taman, membuat 3 batu nisan tampak bersinar keemasan. Ia tersenyum dengan air mata yang jatuh perlahan. "Kalian gak pernah benar-benar pergi," katanya lirih. "Kalian hanya pindah ke langit, agar bisa menjaga kami dari atas sana." Beberapa tahun kemudian, Alia berhasil memperluas yayasan hingga ke berbagai kota. Ia menamainya Rumah Cinta Samidah Foundation. Di setiap cabang, selalu ada ruang khusus bernama Taman Melati, tempat orang bisa datang, menulis surat untuk ibunya, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Surat-surat itu kemudian dikumpulkan dan dibacakan setiap hari ibu. Ratusan surat penuh air mata dan penyesalan datang dari berbagai penjuru negeri. Tapi di balik semua kesedihan itu, ada harapan bahwa tak akan ada lagi anak yang menelantarkan orang tuanya. Bahwa dunia akhirnya belajar dari air mata seorang ibu yang dulu jatuh di panti jompo sederhana. Di taman yang dulu menjadi saksi kesedihan Samidah, kini selalu terdengar tawa. Anak-anak berlarian, para lansia tersenyum, dan bunga-bunga melati bermekaran seolah setiap kelopaknya menyimpan kisah cinta yang tidak akan pernah berakhir. Dan setiap senja, ketika langit kembali jingga, Alia duduk di bangku kayu tua di bawah pohon Kamboja sambil memandang ke langit. Ia berbisik, "Terima kasih, Nenek Samidah. Terima kasih, Kakek Ray. Terima kasih, Ibu Nadine. Kalian mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya, cinta yang tidak menuntut, tidak menyerah, dan tidak pernah mati." Langit senja berwarna emas, dan di antara bayangan cahaya itu, seolah tampak 3 sosok berdiri bersama. Samidah dengan daster dan senyum lembutnya, Ray di sampingnya dengan wajah damai, dan Nadine menggandeng tangan keduanya sambil menatap Alia dari kejauhan. 3 generasi yang disatukan oleh cinta dan penyesalan, kini tenang di keabadian. Dan dunia pun tahu, air mata seorang ibu tidak pernah hilang. Ia hanya berubah menjadi hujan berkah yang menumbuhkan cinta di hati mereka yang mau belajar menghargai. Kisah Samidah kini telah menjadi legenda kasih yang menembus waktu. Matahari pagi menyinari halaman Rumah Cinta Samidah Foundation. Udara hangat bercampur dengan aroma melati yang mekar sempurna di taman belakang. Di tengah taman itu berdiri seorang perempuan muda, Alia, kini berusia 32 tahun, dengan mata yang memancarkan keteguhan dan kelembutan yang sama seperti Nadine dulu.
Ia memandangi patung kecil di tengah taman. Patung seorang perempuan tua yang duduk sambil mengulurkan tangan seolah sedang menuntun seorang anak kecil. Di bawahnya tertulis ukiran kata-kata yang membuat siapapun berhenti sejenak. Kasih seorang ibu tidak berakhir di liang lahat, tapi hidup di setiap hati yang ia sentuh dengan doa. Setiap tahun, di tanggal yang sama, Rumah Cinta Samidah mengadakan Festival Melati, sebuah acara yang menggabungkan kegiatan sosial, doa bersama, dan pementasan kisah hidup Samidah, Ray, dan Nadine. Tahun ini terasa berbeda, karena Alia berencana untuk mengungkap sesuatu yang telah ia sembunyikan selama ini. Hari itu, halaman yayasan penuh dengan orang. Para jurnalis, relawan, anak-anak, hingga lansia berkumpul. Di panggung utama, Alia berdiri dengan mikrofon di tangan, sementara di belakangnya terpampang spanduk besar bertuliskan, 3 hati, 1 cinta, perjalanan abadi Samidah, Ray, dan Nadine. Alia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. 25 tahun lalu, seorang perempuan bernama Samidah membangun tempat ini dengan cinta dan air mata. Ia tidak punya banyak harta, tapi ia punya hati yang paling besar yang pernah ada. Beliau merawat mereka yang terlupakan, bahkan ketika dirinya sendiri dilupakan. Semua yang hadir terdiam, mendengarkan dengan seksama. Lalu datanglah seorang laki-laki bernama Ray, anak yang dulu pergi dengan ego dan penyesalan. Tapi Tuhan memberinya kesempatan kedua. Ia kembali, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar mencintai tanpa pamrih. Di masa tuanya, Ray menjadi tangan yang menggenggam ibunya sampai napas terakhir. Beberapa orang mulai terisak. Alia melanjutkan dengan suara bergetar. Dan terakhir, Nadine, perempuan yang lahir dari luka, tapi menabur cinta dimanapun ia pergi. Ia meninggalkan barisan yang tidak kasat mata, keberanian untuk memaafkan punto. Alia menunduk sejenak, menarik napas panjang sebelum mengangkat wajahnya kembali. Hari ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Rumah Cinta Samidah akan membuka sekolah kehidupan Samidah. Sekolah gratis untuk anak-anak yatim dan korban kekerasan rumah tangga. Di sekolah ini, mereka tidak hanya belajar membaca dan berhitung, tapi juga belajar menyembuhkan diri, belajar mencintai, dan belajar menjadi manusia yang tidak menyerah pada luka. Sontak tepuk tangan menggema. Tapi Alia belum selesai. Ia menatap ke arah bangku paling depan, di mana duduk seorang pria parubaya berjas rapi, Arman, anak lelaki yang dulu pernah diasuh oleh Nadine di yayasan saat masih kecil, kini telah menjadi pengusaha sukses dan donatur tetap yayasan itu. Dan ada satu hal lagi, lanjut Alia dengan senyum lembut. Aku akan mengubah nama yayasan ini. Mulai hari ini, Rumah Cinta Samidah Foundation akan menjadi Samidah Ray Nadine Institute, karena cinta mereka bertiga tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, saling menebus, dan saling mengabadikan. Penonton berdiri memberi tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan meneteskan air mata. Arman pun berdiri, menatap Alia dengan bangga dan menyalaminya ketika ia turun dari panggung. Kamu sudah menjadikan kisah mereka hidup lagi, Alia katanya. Samidah pasti tersenyum dari langit. Aku hanya meneruskan doa mereka, Om jawab Alia lembut. Aku hanya ingin memastikan tidak ada lagi anak yang kehilangan arah karena tak mengenal cinta ibunya. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Alia duduk sendirian di taman belakang. Angin lembut meniup rambutnya, membawa aroma melati ke sekeliling. Di pangkuannya ada album foto lama, foto-foto Samidah dengan daster lusuh, Ray dengan mata teduhnya, dan Nadine yang memeluk anak-anak yayasan dengan senyum yang tulus. Alia membelai foto-foto itu pelan. Kalian tahu? Dunia sekarang berbeda.
Tapi aku tetap memakai cara kalian, dengan cinta. Kadang dunia keras, tapi aku ingat bagaimana nenek Samidah bertahan meski semua meninggalkan. Aku ingat bagaimana kakek Rey berani menunduk dan meminta maaf. Dan aku ingat bagaimana Ibu Nadine tetap tersenyum meski dunia menilainya salah. Ia menutup album itu dan mendongak ke langit. Di sana, bulan purnama menggantung. Bulat sempurna, bersinar hangat. Kalian sudah tenang, kan? Karena aku janji, aku akan terus hidup dengan cinta kalian. Selama aku ada, nama kalian tidak akan pernah dilupakan. Angin bertiup sedikit lebih kencang, seperti jawaban lembut dari alam. Daun-daun Kamboja berguguran perlahan, jatuh di sekitar kaki Alia. Ia tersenyum, dan dalam hati, ia merasakan sesuatu, seolah ada 3 tangan yang menepuk bahunya dari belakang. Satu dengan kelembutan seorang ibu, satu dengan kehangatan seorang ayah, dan satu lagi dengan cinta seorang perempuan yang mengerti luka. Waktu terus berjalan, tapi kisah mereka tidak pernah berhenti. Setiap anak yang diselamatkan oleh yayasan, setiap lansia yang dirawat dengan kasih, setiap relawan yang belajar mencintai tanpa pamrih, semuanya adalah kelanjutan dari kisah Samidah, Rey, dan Nadine. 3 nama yang lahir dari air mata, tapi menumbuhkan ribuan senyum di seluruh negeri. Dan di setiap senja, ketika langit mulai berwarna emas dan aroma melati menyelimuti taman, suara lembut seolah berbisik di udara. Selama cinta masih diajarkan di dunia, kami tidak akan pernah benar-benar tiada. Waktu telah berjalan begitu jauh sejak nama Samidah pertama kali terdengar dari mulut seorang ibu yang terbuang. Kini, 30 tahun berlalu, dunia mengenal nama itu bukan sebagai kisah air mata, tapi sebagai simbol cinta yang menebus luka. Di atas bukit kecil di pinggir kota Bandung, berdiri sebuah bangunan megah berwarna putih dengan dinding berhiaskan ukiran melati. Di pintu gerbangnya tertulis, Samidah Rey Nadine Institute, rumah untuk cinta yang tak pernah mati. Tempat itu bukan sekadar yayasan. Ia telah menjadi pusat pembelajaran kehidupan, tempat di mana anak-anak yatim, korban kekerasan rumah tangga, lansia yang ditinggalkan, dan para pemuda yang kehilangan arah datang untuk belajar satu hal, arti cinta dan memaafkan. Dan di tengah semua itu, berdirilah Alia, perempuan berambut panjang beruban halus di pelipisnya, mengenakan kebaya sederhana warna krem. Tatapan matanya teduh, sama seperti Nadine dahulu, tapi senyumnya memiliki keteguhan seorang Samidah. Hari itu, langit cerah. Burung-burung beterbangan di atas taman melati yang menjadi ikon yayasan. Alia duduk di kursi kayu tua di bawah pohon Kamboja, kursi yang dulunya milik Rey, yang kini dipertahankan sebagai simbol kenangan. Di tangannya ada buku harian lama milik Nadine, yang kini sudah lusuh tapi masih penuh kehangatan. Ia membuka halaman terakhir buku itu. Tulisan tangan Nadine yang lembut terpampang jelas. Kalau suatu hari aku tiada, aku ingin dunia tahu bahwa aku pernah memiliki seorang nenek yang dibuang tapi tak pernah berhenti memberi, dan seorang ayah yang salah tapi berani memperbaiki. Aku ingin kisah kami tidak berhenti di air mata, tapi tumbuh menjadi cinta di hati orang lain. Alia tersenyum. Air matanya menetes perlahan. Ibu, apa kau tahu? Kisah kalian sekarang sudah menjadi bahan pelajaran di sekolah-sekolah. Anak-anak mengenal nama Samidah seperti mereka mengenal pahlawan. Ia menatap ke arah taman di mana puluhan anak kecil sedang bermain. Ada yang berlari sambil tertawa. Ada yang sedang membantu nenek-nenek di kursi roda menyirami bunga. Suasana itu begitu hidup, begitu hangat, seperti pelukan yang tidak pernah berakhir. Di tengah taman, berdiri 3 patung batu yang saling berpegangan tangan. Samidah, Rey, dan Nadine.
Patung itu dibuat persis seperti foto lama keluarga mereka yang dulu ditemukan di album peninggalan Ray. Di bawah patung itu, tertulis kalimat yang telah menjadi moto yayasan. Cinta tidak menua. Ia hanya berpindah tangan untuk menyembuhkan dunia. Setiap kali Alia memandangi patung itu, ia merasa seperti berbicara dengan keluarganya sendiri. Karena sejatinya, darah Samidah mengalir di dalam dirinya, bukan secara biologis, tapi melalui warisan kasih yang lebih kuat dari gen manapun. Beberapa tahun terakhir, yayasan itu tumbuh pesat. Sudah ada cabang di 5 kota besar. Ribuan anak yatim, lansia, dan keluarga miskin terbantu. Para relawan menyebut Alia dengan panggilan Bu Samidah Muda, gelar yang membuatnya sering tersenyum haru. Namun di balik semua kesuksesan itu, Alia tetap rendah hati. Ia tetap tidur di kamar sederhana, makan bersama para penghuni yayasan, dan setiap malam masih menulis di buku harian barunya, seperti yang dulu dilakukan oleh Nadine. Suatu malam, di usia senjanya, Alia duduk di balkon kamarnya menatap langit. Bulan purnama menggantung besar di atas sana, seperti lampu lembut yang menyinari seluruh halaman yayasan. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati yang lembut. Ia menatap langit dan berbisik, "Nenek Samidah, Kakek Ray, Ibu Nadine, aku sudah melakukan bagianku. Kalian sudah menanam benih cinta, dan aku hanya menyiraminya agar terus tumbuh. Dunia sudah jauh lebih baik karena kalian." Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membuat dedaunan bergoyang. Dari arah taman, terdengar suara gemericik air mancur, dan seolah di antara hembusan itu, ada bisikan lembut yang familiar. "Terima kasih, Alia, karena kamu membuat cinta kami hidup lagi." Alia tersenyum dengan air mata menetes di pipinya. Ia memejamkan mata, menengadah sedikit, dan berdoa, "Tuhan, jika suatu hari aku juga pergi, izinkan aku bertemu mereka. Aku ingin mengucapkan terima kasih, karena lewat luka mereka, aku belajar bagaimana mencintai dunia dengan cara yang benar." Pagi berikutnya, Alia ditemukan tertidur di kursinya. Wajahnya tenang, tersenyum, seolah sedang berbicara dalam mimpi. Di tangannya masih tergenggam buku harian dengan tulisan terakhirnya, "Cinta tidak pernah mati, ia hanya berpindah hati." Hari pemakamannya penuh dengan tangis dan doa. Ratusan anak-anak yayasan, para lansia, dan relawan datang melepasnya. Di antara mereka, seorang gadis kecil bernama Mira, salah satu anak asuh Alia, berdiri di depan makam sambil membawa bunga melati putih. Ia berbisik, "Terima kasih, Bu Alia. Aku janji, aku akan teruskan kisah ini." Beberapa tahun kemudian, Samidah Ray Nadine Institute mengganti namanya sekali lagi. Kini tertulis di gerbangnya, Samidah Legacy Center, rumah warisan cinta untuk dunia. Dan di aula utama, terpajang 4 foto besar, Samidah, Ray, Nadine, dan Alia. 4 generasi yang terhubung bukan oleh darah, tapi oleh kasih yang suci, kasih yang menembus waktu dan mengubah dunia. Di bawah foto-foto itu, terukir kalimat terakhir yang ditulis oleh Alia sebelum wafat. Seorang ibu mungkin pergi, seorang anak mungkin menyesal, seorang cucu mungkin terluka, tapi cinta selalu kembali. Dalam bentuk yang baru, dalam hati yang baru. Langit sore di atas yayasan tampak hangat berwarna keemasan. Burung-burung melintasi langit, dan di Taman Melati, beberapa anak tertawa sambil berlari-lari kecil. Di antara suara tawa itu, ada rasa damai yang tak terucapkan. Dan jika seseorang mendengarkan dengan cukup lembut, di sela angin yang berhembus pelan, terdengar seolah bisikan dari masa lalu, suara seorang ibu, penuh kasih dan ketulusan.
Aku dulu dibuang anakku ke panti jompo, tapi kini, lihatlah, dunia telah belajar mencintai dari air mata itu. Akhir kisah ini bukanlah akhir kehidupan, tapi awal dari keabadian cinta. Cinta yang lahir dari luka, dibasuh oleh penyesalan, dan akhirnya mekar menjadi cahaya yang tak akan pernah padam. Tamat.